Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Kita sudah bukan keluarga lagi, apa yang kau tunggu? Itulah penghinaan terakhir yang dilontarkan Ibu Ratna kepada menantunya, Saraswati Putri, pada hari perceraian mereka. Namun, ekspresi pongah di wajah Ratna seketika berubah saat Saraswati dengan tenang mengeluarkan selembar sertifikat hak milik. Apa ini? Sertifikat rumah ini, Bu, atas nama Saraswati Putri. Saya mewarisinya dari almarhumah ibu saya, beserta seluruh aset ruko senilai 40 miliar rupiah ini. Selama 3 tahun, ia disiksa oleh mertuanya tanpa tahu bahwa menantu yang dibencinya itu adalah pemilik sah dari rumah yang mereka tinggali. Namun, ini hanyalah awal dari sebuah pembalasan dendam yang luar biasa. Kasus penipuan 50 miliar rupiah. Perang bisnis melawan korporasi raksasa. Perjuangan melawan penyakit mematikan hingga diambang kematian. Inilah kisah menakjubkan tentang bagaimana seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya berhasil meraih kemenangan mutlak. Sebelum cerita dimulai, jika Anda menekan tombol subscribe dan suka, semoga hari Anda akan lebih beruntung. Kisah hari ini dimulai. Bab 1, kebenaran di balik ruko 40 miliar. Pintu ruang mediasi pengadilan agama terbuka dan Ibu Ratna melangkah keluar dengan angkuh. Di belakangnya, Saraswati Putri dengan tenang merapikan tas dokumennya dan berjalan perlahan. Baskara Wijaya, mantan suaminya, hanya berdiri canggung sebelum akhirnya menyusul ibunya. Semua sudah berakhir. Selesai. Jadi cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Wajah Ratna memerah karena amarah, telunjuknya menuding tajam ke arah Saraswati. Saraswati dengan mata terbelalak kaget berkata dengan hati-hati, "Ibu, kita baru saja resmi bercerai hari ini." "Memangnya kenapa kalau baru sehari?" bentak Ratna. "Kalau sudah cerai, ya selesai. Kita ini orang asing sekarang. Kenapa kau masih mau menempel di rumah kami? Pergi hari ini juga." Suaranya begitu keras hingga menggema di seluruh koridor pengadilan. Orang-orang yang lalu lalang berhenti dan menatap mereka, tetapi Ratna justru berteriak lebih keras. "Biar semua orang dengar, dia bukan menantuku lagi." "Sudah berakhir. Baskara, kamu juga katakan sesuatu." Ratna membentak anaknya. "Kenapa wanita yang sudah diceraikan ini masih harus menempel di rumah kita?" Baskara hanya menunduk sedikit dan berkata pelan, "Ibu benar. Saras, maaf, tapi kita sudah jadi orang asing sekarang, tidak pantas kamu masih di rumah." Saraswati berhenti sejenak mendengar kata-kata itu. Matanya tetap tenang, tetapi bibirnya bergetar sangat tipis sekali. "Baik, saya akan pulang dan membereskan semuanya." Setibanya di rumah, Ratna langsung menghempaskan diri di sofa ruang tengah dan kembali berteriak. "Beres-beres apa? Semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi tempat untukmu di sini." Ia memukul sofa dengan telapak tangannya lalu berdiri. "Kemasi barangmu sekarang, di depan mataku. Kalau tidak, akan kulempar semua barangmu ke jalan." Baskara hanya duduk miring di ujung sofa, sibuk dengan ponselnya. Tetapi Ratna mencengkeram lengan putranya dengan erat. "Baskara, kenapa kamu diam saja? Kamu yang harusnya bicara. Katakan padanya, dia itu mantan istrimu. Mantan istrimu masih di sini." Baskara menghela napas panjang dan mengangkat kepala. "Saras, sepertinya ini yang terbaik. Mari kita tidak saling mengikat lagi. Tolong ambil barang-barangmu dan pergilah." "Baiklah, mari kita tidak saling mengikat lagi." Setelah kalimat itu, udara di ruang tengah terasa membeku. Kemudian Ratna berteriak untuk terakhir kalinya, seolah meluapkan segalanya. "Ya, itu baru benar. Akhirnya aku bisa lega. Jangan berkeliaran lagi di rumah kami. Pergi yang bersih." Saraswati menatap keduanya perlahan. Sambil memegang erat tas dokumen di tangannya, ia mengatur napas dan berkata dengan tenang, "Ini sertifikat hak milik." Saraswati mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya dan meletakkannya dengan rapi di atas meja kopi. "Apa ini? Apa maksudmu?" Ratna mengerutkan kening sambil melirik kertas-kertas itu. "Apa hubungannya sertifikat tanah dengan ini?" "Oh, apa kamu mau minta uang pesangon lebih?" "Bukan, Bu. Tolong dilihat saja dulu sekali," ujar Saraswati dengan tenang. Ratna mendengus kesal sambil mengambil kertas itu. Merepotkan sekali, ada apa lagi ini?" Namun, wajah Ratna yang semula hanya melirik skenanya, perlahan menjadi kaku, matanya membelalak,
mulutnya mulai ternganga. Ini, apa ini? Seperti yang saya katakan, Bu. Itu sertifikat hak milik, kata Saraswati dengan lembut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa nama pemiliknya Saraswati Putri? Apa-apaan ini? Melihat Ratna yang tangannya gemetar hebat, Baskara mengangkat kepala dari ponselnya. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu gemetaran? Rumah ini, pemilik rumah ini, tertera nama Saraswati, jerit Ratna. Apa maksudmu? Baskara melompat berdiri dan merebut kertas itu. Ini rumah kita. Aku yang mencicil kreditnya. Ibu yang membantu seharusnya atas nama kita. Kenapa nama Saras yang muncul? Proses balik nama kepemilikan sudah selesai 2 hari yang lalu. Jelas, Saraswati perlahan dan jelas. Balik nama apa? Kapan kamu membeli rumah kami? Teriak Baskara. Baskara, apa ini masuk akal? Berapa banyak uang yang sudah kamu keluarkan? Kenapa Saraswati yang jadi pemiliknya? Ratna merebut kembali kertas itu dan memelototinya. Saraswati menunduk sejenak, lalu menatap keduanya dengan mata jernih dan berkata, saya tidak membelinya. Saya menerimanya sebagai warisan dari almarhumah ibu saya. Seketika ruang tengah menjadi hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Baskara yang masih memegang kertas itu dengan tangan kosong, berkata dengan mulut ternganga, warisan dari siapa? Kamu dapat warisan dari siapa? Saraswati menjawab dengan suara yang sangat lembut namun tegas. Sebelum meninggal, ibu kandung saya mewariskannya kepada saya, jadi rumah ini sekarang adalah rumah saya. Wajah Ratna menjadi pucat pasi. Apa? Ibumu yang mewariskannya. Jadi atu arah, dari awal ini bukan rumah kita. Saraswati mengangguk. Benar, Bu. Jadi permintaan ibu untuk mengusir saya dari rumah ini bukanlah sesuatu yang bisa ibu putuskan. Bibir Ratna bergetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Baskara yang akhirnya menyadari kenyataan, menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Bu, sepertinya kita tidak dalam posisi untuk berkata apa-apa lagi pada Saras. Saraswati dengan tenang menyatukan kedua tangannya dan berkata, saya tidak ingin bertengkar hari ini, saya hanya memberitahukan faktanya. Ruang tengah hening sejenak, jadi ruko ini benar-benar milikmu. Suara Ratna bergetar. Benar, Bu, seluruh bangunan ini adalah milik saya, jawab Saraswati dengan tegas. Saraswati mengeluarkan selembar kertas lagi dari tasnya. Ini adalah laporan penilaian aset. Per hari ini nilainya sekitar 40 miliar rupiah. Saat Ratna menerima laporan penilaian itu, tangannya seolah membeku. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. 40 miliar, betul, Bu. Itu total nilai ruko komersial di lantai 1 dan rumah di lantai atas. Jelas Saraswati dengan tenang. Tangan Baskara yang memegang kertas itu mulai gemetar. Tunggu sebentar. Jadi selama ini Baskara tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Tinggal di rumahnya, benarkah? Suaranya bergetar tak percaya. Benar, jawab Saraswati tanpa goyah. Dan usaha yang Mas Baskara jalankan di lantai 1 juga menyewa di properti milik saya. Apa? Baskara hampir menjatuhkan laporan penilaian itu. Usahaku berjalan di gedungnya. Mana mungkin. Pada saat itu, Ratna tiba-tiba bangkit dan menghampiri Saraswati dengan langkah besar. Matanya seolah terbakar amarah. Ini penipuan, kamu menipu kami. Ratna menunjuk Saraswati. Sejak kapan kamu merencanakan ini semua? Sejak kapan kamu membohongi kami? Jawab. Saraswati menatap mata Ratna tanpa gentar. Ini bukan rencana, Bu. Saraswati menggelengkan kepalanya perlahan. Dari awal ini memang milik saya. Saya sudah bilang ini warisan dari almarhumah ibu saya. Seketika tubuh Ratna bergoyang hebat. Apa? Jadi dari awal kita ini numpang di rumah orang? Benar. Hanya saja ibu tidak mengetahuinya. Ucap Saraswati dengan tenang namun tegas. Baskara terduduk lemas di sofa dan bergumam. Bu, kita selama ini menumpang di rumah Saras. Usaha juga. Ratna memegangi kepalanya yang pusing. Tidak mungkin. Mana mungkin begini? Kamu anggap kami ini bodoh? Saraswati menarik napas pendek dan berkata dengan sangat pelan. Saya hanya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak pernah menipu. Mendengar ini, Ratna terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya terus bergetar. Tidak bisa begini. Ini penipuan. Kamu pasti punya niat busuk.
bukan niat busuk, ini memang rumah saya. Ibu saja yang tidak tahu. Tidak mungkin, kami sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Aku tahu setiap sudut rumah ini. Saraswati mengeluarkan selembar surat lagi dan meletakkannya di atas meja. Karena perceraian sudah selesai, mohon kosongkan properti ini dalam waktu 30 hari. Apa? Ratna berteriak dengan mata terbelalak. Apa maksudmu? Kami harus pergi kemana? Itu surat perintah pengosongan. Pengacara saya yang menyiapkannya. Secara hukum tidak ada masalah. Baskara terduduk lemas di kursi, seolah kakinya tak bertenaga. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Jika dalam 30 hari Anda tidak pergi, kami akan melakukan eksekusi paksa sesuai hukum. Ratna dengan panik meraih pergelangan tangan Saraswati. Saras, tolong. Kami salah. Ibu keterlaluan. Maafkan kami. Tolong beri kami kesempatan. Saraswati dengan tenang melepaskan tangannya. Apakah ibu ingat satu saja dari semua perkataan yang ibu lontarkan pada saya selama 3 tahun terakhir? Itu karena ibu sedang emosi. Bukan dari hati. Ibu pernah bilang, sudah numpang hidup, kenapa banyak maunya? Wajah Ratna seketika pucat pasi. Aduh, waktu itu ibu sedang tidak waras. Ibu juga bilang, tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa, kenapa urusan rumah tangga saja tidak becus? Saras, ibu benar-benar minta maaf soal itu. Waktu itu ibu tidak tahu, sungguh tidak tahu. Saraswati berkata dengan suara yang tenang namun kokoh, sekarang ini benar-benar rumah orang lain. Jadi silakan pergi. Saraswati dengan tenang merapikan dokumen-dokumennya dan memasukkannya ke dalam tas. Dan untuk usaha di lantai 1, kontrak sewanya tidak akan diperpanjang setelah bulan ini. Baskara mengangkat kepala dan memohon dengan suara bergetar, Saras, kami benar-benar tidak punya tempat tujuan. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami juga butuh waktu untuk mencari tempat baru. Kumohon Saras, mari kita rujuk. Aku janji, aku salah, aku belum dewasa. Suaranya terdengar putus asa tanpa harga diri. Saraswati tanpa mengangkat kepala meletakkan dokumen terakhir di atas meja. Kata-kata itu sudah tidak ada gunanya sekarang. Silakan tanda tangani surat pernyataan ini. Apa? Surat pernyataan apa itu? Surat pernyataan bahwa dalam 30 hari ibu dan Mas Baskara akan keluar secara sukarela. Saya tidak bisa percaya hanya dengan ucapan. Ratna merebut surat itu dan berteriak, kenapa aku harus tanda tangan ini? Kamu benar-benar sudah niat mengusir kami ya? Ia mengangkat tangannya hendak merobek surat itu, tetapi Saraswati dengan tenang menahannya. Itu hanya salinannya. Silakan robek saja. Saya punya yang asli. Saras, aku sudah bilang aku salah. Orang tua sudah mengakui kesalahan, harusnya kamu bisa memaafkan. Suara Ratna bergetar karena panik. Namun, sorot mata Saraswati tidak goyah sedikit pun. Sulit bagi saya untuk mempercayai kata-kata ibu sekarang. Ibu lebih tahu apa yang telah ibu lakukan pada saya selama 3 tahun terakhir. Baskara menyela dengan bibir gemetar. Saras, kami juga butuh hidup. Kalau tiba-tiba begini, kami benar-benar akan jadi gelandangan. Karena itu, saya beri waktu 30 hari. Saya tidak bisa memberikan lebih dari itu. Saraswati menyampirkan tas di bahunya dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Sesaat sebelum membuka pintu, ia berbalik untuk terakhir kalinya dan berkata, saya akan kembali dalam 30 hari. Mohon selesaikan semuanya sampai saat itu. Jangan hanya bicara, buktikan dengan surat ini. Setelah pintu depan tertutup, Ratna terduduk lemas di lantai. Baskara masih berdiri seperti orang linglung, memegang sertifikat tanah di tangannya. Di ruang tengah, hanya angka 40 miliar yang seolah terus menggema. Bab 2, pengungkapan dan serangan balik. 4 hari setelah Saraswati pergi, Ibu Ratna sibuk dengan teleponnya. Halo, apakah ini dengan Bapak wartawan? Saya menelepon karena ada yang ingin saya sampaikan. Suara Ratna bergetar penuh dengan keputusasaan. Menantu saya telah merampas harta keluarga suami. Dia menggunakan hak warisnya untuk mengusir kami. Di seberang telepon, sang wartawan tampak tertarik. Iya, benar. Sebuah ruko senilai 40 miliar rupiah. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Di sebelahnya, Baskara mondar-mandir dengan cemas. Bu, apa ini benar-benar akan dimuat di koran? Tentu saja harus dimuat. Di mana lagi ada menantu durhaka seperti dia? Ujar Ratna penuh kemenangan setelah menutup telepon.
Wartawan itu akan datang besok untuk wawancara. Kita lihat saja bagaimana reaksi perempuan itu nanti. 2 hari kemudian, sebuah artikel dimuat di koran lokal. Judulnya, "Menantu salah gunakan hak waris, diduga rampas harta mertua." Baskara berlari menghampiri ibunya dengan koran di tangan, wajahnya bersemangat. "Bu, beritanya dimuat, lihat ini." "Apa isinya?" Katanya Saraswati menipu keluarga mertua dan merebut harta mereka. Ratna merebut koran itu dan tersenyum lebar. "Bagus. Sekarang kita lihat bagaimana dia akan bertindak." Namun sore itu ponsel Ratna berdering dari nomor tak dikenal. "Selamat siang, saya Aditya Nugraha, pengacara. Saya kuasa hukum dari Ibu Saraswati Putri." Wajah Ratna seketika menegang. "Pengacara, Anda sudah lihat artikel koran hari ini bukan? Kami sedang menyiapkan gugatan atas pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong." "Berita bohong? Apa yang bohong? Semuanya fakta. Jika Anda berpikir begitu, silakan buktikan di pengadilan." Telepon pun ditutup dan Ratna mulai gemetar. "Baskara, gawat." Saraswati pakai pengacara. "Pengacara, lalu bagaimana nasib kita?" "Aku tidak tahu. Aku juga bingung." Namun keesokan paginya, kejutan yang lebih besar menanti. Koran yang sama memuat artikel bantahan dari pihak Saraswati. Judulnya, "Bukti kekerasan verbal oleh mertua terungkap." Rekaman suara dan catatan medis dilampirkan. Wajah Baskara memucat saat membaca koran itu. "Bu, ini apa?" Artikel itu memuat transkrip ucapan-ucapan kasar Ratna kepada Saraswati. "Dasar tidak bisa berkontribusi, apa-apaan kau ini riwel sekali. Kalau sudah menikah harusnya tahu diri, nurut sama mertua. Anak saja tidak bisa punya, tapi lagaknya seperti menantu sungguhan." Ratna terduduk lemas membaca koran itu. Kapan dia merekam semua ini? Baskara juga terkejut melihat kata-katanya sendiri tercetak di sana. "Kamu urusan rumah tangga saja tidak becus. Apa yang kamu harapkan? Kenapa kamu membantah ucapan ibuku? Harusnya kamu sabar saja." Di akhir artikel dilampirkan juga riwayat medis Saraswati, menderita gastritis akut, insomnia, dan gejala depresi akibat stres berat memerlukan perawatan berkelanjutan. Ratna meremas koran itu dan berteriak, "Dasar pengkhianat." Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Kali ini dari kakak perempuannya. "Ratna, kamu sudah baca koran?" "Tante, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada menantumu? Kami sekeluarga jadi malu." Setelah telepon itu, kerabat lain silih berganti menelepon, semuanya mencela Ratna. "Baskara, bagaimana dengan toko di lantai 1? Baskara menunduk lesu. "Kemarin surat pemberitahuan akhir kontrak sudah datang. Akhir bulan ini selesai. Lalu bagaimana dengan usahaku?" "Tidak tahu, Bu. Harus cari tempat lain." Ratna memegangi kepalanya. Tidak bisa begini." Sore itu, Ratna mendatangi hotel tempat Saraswati tinggal. Di lobi hotel, ia bertemu Saraswati dan langsung berlutut. "Saras, tolong. Ibu salah." Orang-orang di sekitar menatap mereka, tapi Ratna tidak peduli. "Dulu kan ibu berteman baik dengan almarhumah ibumu. Anggap saja demi kenangan itu." Saraswati dengan tenang membantu Ratna berdiri. "Ibu, bangunlah. Saras, mari kita jadi keluarga lagi. Ibu janji akan baik padamu." "Apakah ibu pernah bersikap baik pada saya sebelumnya?" Ratna terdiam. "Bagaimana kalau kamu rujuk dengan Baskara? Dia janji akan berubah. Bahkan sekarang pun ibu tidak merasa bersalah, kan?" Suara Saraswati terdengar dingin. "Apa maksudmu? Aku sudah minta maaf seperti ini." "Ini bukan permintaan maaf, Bu. Ini permohonan. Ibu melakukannya karena harta saya, kan?" Wajah Ratna memerah. "Lalu aku harus bagaimana? Kamu mau kami jadi gelandangan? 30 hari cukup untuk mencari tempat tinggal baru." Saraswati mengambil tasnya dan berdiri. "Tidak, jangan pergi." Ratna mencoba meraih lengan Saraswati, tetapi Saraswati menghindar. Sisa 27 hari lagi. Ucap Saraswati dengan dingin sambil meninggalkan lobi hotel. Ratna terduduk sendirian di lobi, hanya suara bisik-bisik orang di sekitarnya yang terdengar. Bab 3, Musuh yang tak terduga. Seminggu setelah Saraswati memulai renovasi rukonya, para pekerja sibuk di lokasi.
Bu Saras, jika sesuai rencana, renovasi akan selesai minggu depan, lapor mandor proyek. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jangan lupa istirahat, jawab Saraswati sambil tersenyum. Tiba-tiba seorang pria paruh baya memasuki area proyek. Ia mengenakan setelan rapi dan membawa tas kerja. Anda Ibu Saraswati Putri, bukan? Tanya pria itu. Benar, Anda siapa? Saya Haryanto Susilo. Bisakah kita bicara sebentar? Suara Haryanto sopan, tetapi ada nada ancaman di dalamnya. Ada urusan apa ya? Ini rung penting yang berhubungan dengan almarhumah ibu Anda. Ekspresi Saraswati menegang. Ibu saya? Betul. Sebaiknya kita bicara di tempat yang lebih tenang. Haryanto menunjuk sebuah kafe di dekat sana. Di kafe, Haryanto mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Bu Saras, semasa hidup, ibu Anda pernah menjalankan bisnis besar bersama saya. Bisnis pengembangan properti. Skalanya cukup besar. Haryanto menyodorkan beberapa dokumen di depan Saraswati. Namun bisnis itu gagal dan saya menderita kerugian besar. Apa hubungannya dengan saya? Tanya Saraswati dengan suara dingin. Saat ibu Anda meninggal, semua utangnya diwariskan kepada Anda, Bu Saras. Haryanto mengeluarkan kalkulator dan menekan beberapa angka. Totalnya 50 miliar rupiah. 50 miliar? Saraswati terkejut. Itu sudah termasuk bunganya. Sudah 3 tahun berlalu. Tidak mungkin. Jika ada utang sebesar itu, pasti akan ketahuan saat proses warisan. Ini adalah perjanjian pribadi. Tidak tercatat secara resmi. Haryanto mengeluarkan dokumen lain. Ini surat perjanjian penjaminan yang ditandatangani langsung oleh ibu Anda. Saraswati hendak mengambil surat itu, tetapi Haryanto menariknya kembali. Pengecekannya nanti saja. Mari kita bicarakan solusinya. Solusi apa? Jika 50 miliar terlalu berat, kita bisa sepakat di angka 30 miliar. Ucap Haryanto dengan enteng. Sebagai gantinya, izinkan saya menjadikan ruko itu sebagai jaminan. Saraswati langsung berdiri. Jangan bicara yang aneh-aneh. Kenapa saya harus menanggung utang itu? Karena Anda adalah ahli warisnya. Jika Anda mewarisi aset, Anda juga mewarisi utangnya. Suara Haryanto berubah menjadi lebih mengancam. Secara hukum, Anda yang harus bertanggung jawab. Saya akan bicara dengan pengacara saya. Saraswati hendak beranjak dari kursinya. Pengacara, silakan saja. Tapi selama itu, bunganya akan terus berjalan. Ujar Haryanto sambil tersenyum sinis. Bunganya 10 juta per hari. Pikirkan baik-baik. Saat Saraswati meninggalkan kafe, Haryanto mengikutinya. Bu Saras, jangan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Baiklah, begini saja. Saya beri Anda waktu seminggu. Haryanto memberikan kartu namanya pada Saraswati. Jika setelah seminggu tidak ada kabar, saya akan menempuh jalur hukum. Saraswati kembali ke lokasi proyek dan mandor menghampirinya dengan wajah cemas. Bu, ibu tidak apa-apa? Wajah ibu pucat? Tidak apa-apa? Tadi pria itu bilang agar proyek ini dihentikan. Apa? Saraswati terkejut. Katanya bangunan ini ada masalah hukum, jadi renovasi harus dihentikan. Lanjutkan saja, jangan pedulikan dia. Namun, hati Saraswati tidak tenang. Keesokan harinya, Saraswati mengunjungi kantor pengacara. Pak Aditya, apa hal seperti ini mungkin terjadi? Aditya Nugraha, pengacaranya, memeriksa dokumen yang ditinggalkan Haryanto. Isi perjanjian ini rumit. Perlu analisis lebih lanjut. Jadi, apakah saya benar-benar harus bertanggung jawab? Saat ini, saya belum bisa memastikannya. Aditya menggeleng. Namun, untuk perjanjian pribadi seperti ini, masih ada celah untuk diperdebatkan di pengadilan. Maksud Bapak, ini bisa sampai ke pengadilan? Jika pihak lawan memaksa, bisa jadi. Saraswati menghela napas panjang. Apa ibu saya benar-benar membuat perjanjian seperti itu? Saya akan selidiki lebih dalam, ini akan butuh waktu. Malam itu, Saraswati duduk sendirian di dalam rukonya yang sedang direnovasi. Ruangan yang baru ditata terasa hampa, hatinya terasa berat, ponselnya berdering. Itu Haryanto. Sudah Anda pikirkan? Saya masih berdiskusi dengan pengacara. Bu Saras, jangan dibuat rumit. Suara Haryanto mendingin. Pilihannya sederhana. Bayar 30 miliar atau serahkan ruko itu. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Itu masalah Anda. Saya sudah menunggu selama 3 tahun. Setelah telepon ditutup, Saraswati jatuh dalam keputusasaan.
Ruko senilai 40 miliar itu terasa seperti jebakan. Bab 4, perlawanan. Di tengah keputusasaan,nya Saraswati mendatangi beberapa kantor hukum hingga akhirnya ia menaruh harapan terakhirnya pada Aditya Nugraha. Pak Adit, ini benar-benar darurat. Saraswati masuk ke kantor dengan napas terengah-engah. Tenang dulu Bu, coba ceritakan pelan-pelan. Aditya mempersilakan Saraswati duduk dengan tenang. Saraswati menjelaskan detail pertemuannya dengan Haryanto. Aditya memeriksa dokumen-dokumen itu dengan saksama sambil mengangguk menarik. Saya melihat ada celah dalam surat perjanjian ini. Benarkah? Mata Saraswati berbinar. Saya ragu apakah Haryanto ini benar-benar memenuhi kewajibannya yang tertera di dalam kontrak. Aditya menunjuk salah satu bagian dalam dokumen. Lihat di sini. Dia diwajibkan menyerahkan laporan perkembangan proyek secara berkala. Apa itu penting? Itu inti dari perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seluruh perjanjian bisa menjadi tidak sah. Penjelasan Aditya memberikan secercah harapan bagi Saraswati. Jadi saya tidak perlu membayar 50 miliar itu, saya tidak bisa jamin, tapi kemungkinannya sangat besar. Ujar Aditya sambil merapikan kembali dokumen. Tapi ini butuh waktu. Kita harus mencari bukti. Berapa lama? Minimal 1 bulan. Saraswati mengangguk. Sejak hari itu, Aditya dan Saraswati bekerja siang dan malam untuk menganalisis data. Mereka memeriksa satu persatu catatan bisnis almarhumah Ibu Saraswati. Mencari bukti pelanggaran kontrak oleh Haryanto. Ini dia, Haryanto tidak menyerahkan laporan selama 6 bulan. Seru Saraswati sambil memegang sebuah dokumen. Bagus, ini saja sudah cukup kuat. Aditya tersenyum puas. Seminggu kemudian, Aditya secara resmi mengirimkan surat sanggahan beserta bukti kepada Haryanto. Tak lama, Haryanto menelepon Saraswati. Bu Saras, tidak perlu melibatkan pengacara dan memperbesar masalah. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Silakan bicara dengan pengacara saya. Kalau begitu, saya turunkan jadi 20 miliar. Kita selesaikan baik-baik. Suara Haryanto terdengar panik, saya tidak tertarik. Saraswati menutup telepon dengan tegas. Aditya menatap Saraswati dan tersenyum, langkah yang bagus. Pihak lawan mulai goyah. Apa kita benar-benar bisa menang? Sangat mungkin justru kita yang bisa menuntut balik Haryanto. Kata-kata Aditya yang penuh percaya diri membuat Saraswati bisa bernapas lega. Beberapa hari kemudian, Saraswati dan Aditya meninjau lokasi renovasi ruko bersama. Anda berencana membuat tempat ini menjadi apa? Tanya Aditya. Saya ingin membuatnya menjadi galeri seni. Itu adalah impian almarhumah ibu saya. Ide yang bagus. Daerah ini memang kekurangan ruang budaya. Ujar Aditya sambil melihat sekeliling. Pak Adit juga tertarik dengan seni? Sedikit. Terlalu sering hidup di ruang sidang membuat saya kadang merindukan tempat seperti ini. Mereka berdua mengobrol dengan santai, saling mengenal satu sama lain. Pekerjaan sebagai pengacara tidakkah melelahkan? Tanya Saraswati. Tentu saja, tapi kepuasan terbesarnya adalah saat bisa menolong orang yang tidak bersalah. Aditya menatap Saraswati. Seperti Anda, Bu Saras. Pipi Saraswati sedikit memerah. Sebulan kemudian, Aditya mengajukan gugatan balik terhadap Haryanto atas tuduhan pelanggaran kontrak dan klaim utang palsu. Sekarang Haryanto tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Aditya menyampaikan kabar kemenangan itu pada Saraswati. Terima kasih banyak Pak, tanpa Bapak saya tidak akan bisa. Sama-sama, justru saya yang banyak belajar. Aditya dengan lembut memegang tangan Saraswati. Sekarang fokus saja pada persiapan galeri Anda. Saraswati mengangguk dan tersenyum. Malam itu, Saraswati berdiri sendirian di atap rukonya menatap pemandangan kota. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian sejati. Ponselnya berdering. Itu Aditya. Saya hanya ingin memastikan Anda belum tidur. Saya sedang di atap. Saya juga sedang lembur di kantor. Semangat ya Pak, Bu Saras. Kalau galerinya sudah buka, bolehkah saya menjadi pengunjung pertama? Suara Aditya terdengar penuh harap. Tentu saja, saya akan menunggunya. Di dalam hati Saraswati, sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Bab 5, Puncak
kemenangan. Pada hari putusan akhir pengadilan melawan Haryanto, Aditya menelepon Saraswati. "Bu Saras, kita menang. Kemenangan mutlak." Suara Aditya terdengar sangat bersemangat. "Benarkah kita benar-benar menang?" tanya Saraswati tak percaya. Semua tuntutan Haryanto ditolak. Justru dia yang kemungkinan besar harus membayar ganti rugi pada kita. Saraswati yang sedang berada di sebuah kafe menangis terharu. Orang-orang di sekitarnya menatap, tetapi ia tidak peduli. Terima kasih banyak. Selamat, Anda sekarang benar-benar bebas." 1 jam kemudian, Aditya datang ke kafe itu dengan membawa seikat bunga. "Bunga ini untuk sang Dewi Kemenangan," ujar Aditya sambil tersenyum lebar. "Bapak yang lebih hebat, bagaimana bisa Bapak menemukan bukti itu? Itu karena Anda tidak menyerah dan terus berjuang bersama saya." Mereka berdua merayakan kemenangan itu sambil berbincang lama. 3 bulan kemudian, hari pembukaan galeri akhirnya tiba. Saraswati menamai galeri itu Galeri Solaris. Nama ini diambil dari bunga matahari, bunga kesukaan almarhumah ibu. Jelas Saraswati pada Aditya. "Nama yang indah," ujar Aditya sambil menatap papan nama galeri. Pada hari pesta pembukaan, banyak media lokal dan tokoh seni yang datang. Kami persilakan sambutan dari Direktur Galeri, Ibu Saraswati Putri. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon. "Galeri ini bukan sekadar ruang pameran." Saraswati memulai pidatonya dengan tenang. "Ini adalah tempat di mana impian ibu saya dan awal baru hidup saya bertemu." Tepuk tangan meriah terdengar. Dan yang terpenting, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aditya Nugraha yang telah membantu saya di masa-masa sulit. Saraswati menatap Aditya. Wajah Aditya memerah. "Tanpa beliau, saya tidak akan bisa berdiri di sini hari ini." Setelah pesta selesai dan hanya mereka berdua yang tersisa, Aditya mendekati Saraswati. "Saras, ada yang ingin saya katakan." "Apa itu?" Saraswati menghentikan kegiatannya merapikan barang. Saya menyukai Anda." Aditya memberanikan diri. "Sejak pertama kali kita bertemu, Anda terasa istimewa. Cara Anda tidak pernah menyerah meskipun dalam situasi sulit." Saraswati menatap Aditya dan tersenyum. "Saya juga merasakan hal yang sama. Saya sangat berterima kasih karena Bapak selalu ada untuk saya. Kalau begitu, mari kita bersama." Mereka berdua saling berpelukan. Setahun kemudian, Galeri Solaris menjadi ruang budaya terbaik di kota itu. Saraswati dan Aditya, yang kini menjadi sepasang kekasih, membuka kantor kecil di lantai 2 galeri dan bekerja bersama. "Untuk perayaan 1 tahun, sepertinya kita harus melakukan sesuatu yang istimewa," kata Aditya. "Bagaimana kalau pameran memorial untuk ibu? Kita pamerkan catatan bisnis dan barang-barang peninggalan beliau, aid yang bagus." Saat mempersiapkan pameran, Saraswati menemukan sepucuk surat dari ibunya. "Saras anakku, jika engkau membaca surat ini, itu artinya engkau telah berhasil melewati masa-masa sulitmu." Air mata Saraswati menggenang saat membacanya. "Ruko ini bukan sekadar harta tapi sayap agar kau bisa hidup mandiri." Aditya merangkul bahu Saraswati. "Ibumu adalah orang yang sangat bijaksana." "Ya, beliau merencanakan dan mempersiapkan semuanya untukku." Pada hari pembukaan pameran memorial, Baskara muncul di depan galeri. Ia berdiri dari kejauhan dengan penampilan yang lusuh, menatap pameran itu. Saraswati melihatnya dan menghampirinya. "Ada perlu apa kemari? Aku hanya melihatmu sepertinya hidup dengan baik." Baskara menunduk. "Ibu sekarang minum obat depresi. Semuanya hancur." "Itu adalah pilihan yang ibu Anda buat sendiri," jawab Saraswati dengan dingin. "Saras, apa kita benar-benar sudah berakhir sejak lama." Saat Saraswati berbalik, Aditya datang dan menggandeng tangannya. "Kamu tidak apa-apa?" "Iya, aku sudah tidak ada urusan lagi dengan masa lalu." Malam itu, di atap galeri, Saraswati dan Aditya berdiri bersama. "Setahun yang lalu, sekitar waktu ini, kita pertama kali bertemu," kenang Aditya. "Waktu itu, aku tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini." "Aku juga. Hidup ini memang aneh." Mereka berdua berbincang pelan sambil menatap pemandangan malam. "Saras, maukah kau menjadi co-director di badan hukum galeri ini?"
Aditya tiba-tiba menawarkan, benarkah? Ya, kita sekarang adalah partner sejati. Saraswati menggenggam erat tangan Aditya. Tentu, mari kita lakukan bersama bab 6 krisis kedua. Di tengah kesuksesan galeri, suatu hari Saraswati tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Saras. Aditya dengan sigap menopangnya. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Saraswati memaksakan senyum. Namun, gejalanya terus berlanjut selama beberapa hari. Nafsu makannya menurun dan berat badannya turun drastis. Kita harus ke rumah sakit. Ini aneh, ujar Aditya cemas. Aku baik-baik saja. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan, Saraswati bersikeras, tetapi akhirnya menyerah pada bujukan Aditya. Seminggu kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Ibu Saraswati hasilnya kurang baik. Dokter berkata dengan wajah serius, penyakit yang sama dengan almarhumah Ibu Anda kambuh. Kita harus segera memulai pengobatan. Wajah Saraswati memucat. Jadi, saya juga akan seperti ibu, ini masih tahap awal. Jika diobati, kemungkinan sembuh sangat besar. Tapi, Anda memerlukan perawatan jangka panjang di rumah sakit spesialis di luar negeri. Aditya menggenggam erat tangan Saraswati. Tidak apa-apa, kita akan melewatinya bersama. Namun, tepat sebelum Saraswati berangkat ke luar negeri untuk berobat, masalah menimpa galeri. Bu, gawat! Seorang karyawan berlari menghampiri. Semua bangunan di sekitar kita telah dibeli oleh perusahaan bernama Mahakarya Group. Mahakarya Group mereka developer besar. Semua properti sudah mereka beli, kecuali ruko kita. Beberapa hari kemudian, Mahakarya Group memulai proyek konstruksi besar tepat di depan galeri. Apa yang mereka bangun di sana? Tanya Saraswati. Katanya mereka akan membangun gedung pencakar langit. Galeri kita akan tertutup sepenuhnya, jawab Aditya dengan frustrasi. Masalah yang lebih besar adalah tawaran perekrutan dari Mahakarya Group kepada para karyawan galeri. Bu, maaf, saya harus berhenti. Kurator utama galeri menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kenapa, ada masalah? Mahakarya Group menawarkan gaji 3 kali lipat. Saya tidak bisa menolaknya. Satu persatu karyawan lain mulai mengundurkan diri. Aneh, ini terlalu terorganisir. Aditya mulai curiga. Sepertinya ada yang sengaja ingin menghancurkan kita. Kondisi Saraswati semakin memburuk dan ia harus segera berangkat ke rumah sakit di luar negeri. Maafkan aku, meninggalkanmu sendirian di saat seperti ini. Ucap Saraswati di bandara. Jangan khawatir, aku akan menjaga galeri ini. Aditya memeluk Saraswati. Cepat sembuh dan kembali. Setelah kepergian Saraswati, situasi semakin parah. Proyek konstruksi Mahakarya Group benar-benar memblokir akses ke galeri dan pengunjung pun berhenti datang. Pak Adit, pendapatan bulan ini turun 70%, lapor seorang karyawan yang tersisa. Kita harus bertahan sampai Saras kembali. Aditya menggertakkan giginya. Namun, serangan Mahakarya Group terus berlanjut. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa galeri mengalami krisis keuangan. Para investor menarik diri. Bank juga menolak perpanjangan pinjaman. Rentetan kabar buruk membuat Aditya terpojok. Malam itu, Aditya memutuskan untuk menggunakan seluruh aset pribadinya sebagai jaminan untuk menyuntikkan dana darurat ke galeri. Pak, ini terlalu berisiko. Seorang karyawan mencoba mencegahnya, tetapi tekad Aditya sudah bulat. Kita harus bertahan sampai Saras kembali, apapun yang terjadi. Di luar negeri, Saraswati mengetahui krisis galerinya melalui berita. Adit, kamu baik-baik saja? Jangan terlalu memaksakan diri. Ucap Saraswati cemas melalui panggilan video. Aku baik-baik saja. Fokus saja pada pengobatanmu. Namun, wajah Aditya jelas menunjukkan kelelahan. Maafkan aku, semua ini terjadi saat aku tidak ada. Ini bukan salahmu. Cepat sembuh dan kembali. Saraswati merasa bersalah, tetapi ia bertekad untuk sembuh dan menang. Sabotase dari Mahakarya Group semakin licik dan Aditya harus menanggung semuanya sendirian, berjuang untuk bertahan. Bab 7. Penyelesaian krisis kedua. Saat Aditya berjuang sendirian, mempertahankan galeri, sebuah ide muncul. Kita adakan pameran online, usul Aditya kepada sisa karyawannya. Mahakarya Group bisa memblokir kita secara fisik,
tapi mereka tidak bisa memblokir internet. Ide yang bagus, mari kita buat arsip online Solaris. Para karyawan merespons dengan antusias. Pameran online itu mendapatkan respons yang jauh lebih besar dari perkiraan. Media pun mulai meliputnya. Meskipun dihalangi secara fisik, semangat galeri ini untuk tidak menyerah sangat menginspirasi. Setelah berita itu tersebar, simpati publik mulai berdatangan. Sementara itu, Aditya menyelidiki lokasi konstruksi Mahakarya Group dengan cermat. Aneh, izin mendirikan bangunan IMB tidak sesuai dengan konstruksi di lapangan. Gumam Aditya sambil membandingkan dokumen, lihat ini. Mereka melanggar batas ketinggian bangunan. Setelah menemukan bukti, Aditya segera melaporkannya ke Dinas Tata Kota. Kami akan mengeluarkan perintah penghentian proyek atas pelanggaran konstruksi, kata pejabat dinas setelah melakukan verifikasi. Mahakarya Group panik, penghentian proyek yang tiba-tiba mengacaukan rencana mereka. Pengacara sialan itu ternyata cukup cerdas, geram seorang eksekutif Mahakarya Group. Kita harus pakai cara lain. Taktik Mahakarya Group untuk membajak karyawan galeri juga terbukti ilegal. Aditya melaporkan tindakan tersebut. Mereka sedang diselidiki atas tuduhan praktik rekrutmen yang tidak etis. Berita tentang skandal Mahakarya Group mulai tersebar di media massa. Dugaan praktik spekulasi tanah juga mulai muncul. Akibat serangkaian skandal, Mahakarya Group tidak bisa bertahan lagi. 3 bulan kemudian, Saraswati dinyatakan sembuh total dan kembali ke Indonesia. Adit, Saraswati berlari memeluk Aditya di bandara. Pasti berat sekali ya? Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah kembali. Aditya memeluk Saraswati dengan erat. Kembali ke galeri, Saraswati terkejut. Berkat pameran online, semakin banyak orang yang mengenal galeri Solaris. Kamu benar-benar melakukan hal yang luar biasa, Dit. Bukan aku sendiri. Kita semua melakukannya bersama. Saraswati dan Aditya kini bersiap untuk melakukan serangan balik terhadap Mahakarya Group. Kami akan mengajukan gugatan ganti rugi dan pencemaran nama baik, kata Aditya kepada pihak Mahakarya Group. Kami juga telah melaporkan dugaan spekulasi tanah Anda ke pihak berwenang, tambah Saraswati. Akhirnya, Mahakarya Group menyerah pada semua tuntutan dan memutuskan untuk menjual tanah di sekitar galeri. Ini adalah pernyataan menyerah, kata Saraswati gembira. Kemenangan mutlak bagi kita, sebuah keajaiban lain menanti. Saraswati mendapatkan kesempatan untuk membeli tanah yang dijual oleh Mahakarya Group. Bagaimana kalau kita perluas menjadi sebuah kawasan budaya, usul Aditya. Ide bagus. Ini akan mewujudkan impian ibu dalam skala yang lebih besar. Malam itu di atap galeri, mereka berdua berbincang. Terima kasih sudah menjaga semua ini sendirian, kata Saraswati sambil menggenggam tangan Aditya. Sudah sewajarnya, kita kan partner, bukan? Lebih dari sekadar partner, Saraswati menatap Aditya. Saras, Adit, menikahlah denganku. Aditya terkejut mendengar lamaran tiba-tiba dari Saraswati. Sungguh? Iya. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aditya menarik Saraswati ke dalam pelukannya. Aku juga merasakan hal yang sama. Berita pernikahan mereka menjadi topik hangat. Kisah cinta pasangan yang berhasil melewati berbagai rintangan bersama. Sementara itu, Ibu Ratna dan Baskara mendengar berita kesuksesan Saraswati dan semakin terpuruk. Perempuan sialan itu sudah sembuh dari penyakit, hidupnya malah makin sukses, gumam Ratna penuh kebencian. Sudahlah Bu, menyerah saja. Kita benar-benar sudah berakhir, kata Baskara pasrah. Saraswati dan Aditya memulai pembangunan kawasan budaya baru mereka. Sebuah pembalikan keadaan yang sempurna, mengubah krisis menjadi peluang. Bab 8, awal yang baru. Setahun kemudian, Saraswati dan Aditya meresmikan kawasan budaya Solaris yang telah diperluas. Tempat itu menjadi ikon baru kota dan di sanalah pernikahan mereka dilangsungkan. Pada hari ini, di tempat ini saya berjanji untuk menghabiskan sisa hidup saya bersamamu, ucap Saraswati dalam balutan gaun pengantin. Dalam suka maupun duka, aku akan selalu bersamamu, balas Aditya sambil memegang tangan Saraswati. Pernikahan yang sederhana namun penuh makna itu diadakan di taman atap galeri. Selamat kalian pasangan yang serasi, ucap para tamu sambil bertepuk tangan. Setelah menikah, mereka mendirikan Yayasan Solaris.
Kita buat program untuk mendukung pengusaha wanita, usul Saraswati, dan juga dana bantuan untuk pasien penyakit langka tambah Aditya. Penerima manfaat pertama yayasan adalah para wanita yang mengalami nasib serupa dengan Saraswati. Saya juga mengalami kesulitan karena mertua, tapi kisah ibu memberi saya kekuatan, kata seorang wanita kepada Saraswati. Jangan pernah menyerah. Pasti ada jalan balas Saraswati dengan hangat. Sementara itu, Baskara terus-menerus gagal dalam usahanya dan hidupnya semakin terpuruk. Saras, tolong bantu aku. Baskara menunggu Saraswati di depan galeri. Mas Baskara, ada perlu apa kemari? Tanya Saraswati dengan ekspresi dingin. Bisa pinjamkan aku uang? Usahaku benar-benar bangkrut. Tidak bisa. Tolak Saraswati dengan tegas. Demi kenangan lama kita. Kenangan lama apa pernah ada? Saraswati tersenyum sinis. Apa Mas ingat bagaimana saya hidup selama 3 tahun itu? Baskara terdiam. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Saat Saraswati berbalik, Aditya muncul dan merangkul bahunya. Baskara terduduk lemas di tempat itu. Sepertinya ini benar-benar akhir, gumamnya sambil berjalan gontai. Malam itu Saraswati dan Aditya berbincang di rumah baru mereka. Bagaimana perasaanmu setelah bertemu Baskara tadi? Tanya Aditya. Biasa saja, tidak ada perasaan apa-apa. Rasanya seperti orang asing, jawab Saraswati jujur. Berarti kamu sudah benar-benar selesai dengannya. Iya, masa lalu benar-benar sudah menjadi masa lalu. Saraswati tersenyum sambil menggenggam tangan Aditya. Sementara itu, depresi Ibu Ratna semakin parah hingga ia harus tinggal di panti jompo. Apa salahku sampai jadi begini? Gumamnya sendirian, tetapi tak ada yang mendengarkan. Semua ini gara-gara Saraswati. Kalau bukan karena perempuan itu, Ratna masih tidak mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, kisah sukses Saraswati menjadi perbincangan hangat. Sebuah artikel dengan judul "Dari Menantu Teraniaya Menjadi CEO Wanita Sukses" dimuat di majalah. Kisah hidup Anda benar-benar seperti drama, kata seorang wartawan saat wawancara. Saya percaya, jika kita tidak menyerah, kesempatan pasti akan datang, kata Saraswati dengan percaya diri. Saya ingin menunjukkan bahwa wanita juga bisa mandiri secara finansial. Artikel itu memberikan inspirasi besar bagi banyak wanita. Bab 9, akhir yang sempurna. 5 tahun kemudian, kawasan budaya Solaris semakin berkembang. Saraswati dan Aditya memperluas bisnis mereka ke seluruh negeri, meningkatkan pengaruh sosial mereka. Mari kita buat museum memorial untuk ibu, usul Saraswati. Ide bagus. Karena cinta beliaulah semua ini menjadi mungkin. Setuju, Aditya. Di museum itu didirikan sebuah plakat dengan nama Ibu Saraswati terukir di atasnya. Tertulis kalimat, untuk kemandirian dan kebahagiaan putriku tercinta, Ibu, aku hidup dengan baik sekarang, bisik Saraswati sambil mengelus plakat itu. Dengan cinta yang Ibu tinggalkan, aku bisa sebahagia ini. Banyak orang dari seluruh negeri datang ke upacara pembukaan. Kisah Ibu Direktur memberikan kami keberanian yang luar biasa, kata seorang wanita dengan mata berkaca-kaca. Saya juga bisa memulai hidup baru setelah bercerai, tambah wanita lain. Kisah Saraswati menjadi semakin viral setelah sebuah film dokumenter tentangnya ditayangkan. Program berjudul Dari Menantu Tertindas Menjadi Pemilik Aset 40 miliar, meraih rating lebih dari 20% dan menjadi isu sosial. Pembalasan dendam yang sangat memuaskan. Rasakan itu, mertua jahat. Respons penonton sangat antusias. Baskara semakin terpuruk setelah menonton dokumenter itu. Betapa bodohnya aku, gumamnya dalam keadaan mabuk. Melepaskan wanita seperti Saraswati. Tapi semuanya sudah terlambat. 10 tahun kemudian Saraswati dan Aditya masih hidup sebagai pasangan yang saling mencintai. Solaris telah menjadi merek nasional dengan cabang di 20 kota. Kita benar-benar sudah melangkah jauh, kata Aditya sambil menatap pemandangan malam dari taman atap. Masih terasa seperti mimpi, balas Saraswati sambil bersandar di bahu Aditya. Untung waktu itu kita tidak menyerah. Semua ini mungkin karena ada kamu. Ketika anak pertama mereka lahir, mereka menamainya Harapan. Kita besarkan dia menjadi wanita yang kuat seperti ibunya, kata Aditya sambil menggendong bayinya.
dan menjadi orang yang hangat seperti ayahnya, Saraswati tersenyum. Saraswati terus menyebarkan pesan inspiratif bagi para wanita. Kemandirian finansial adalah awal dari kebebasan sejati, katanya dalam sebuah seminar. Jangan menyerah. Kalian semua pasti bisa. Para hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ratna menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian di panti jompo. Bhaskara mengalami kegagalan berulang kali dalam bisnis dan hidup dalam kemelaratan. Sebaliknya, Saraswati dan Aditya membangun keluarga yang bahagia dan bisnis yang sukses. Ruko senilai 40 miliar itu mengubah hidup saya, kata Saraswati dalam wawancara terakhirnya. Tetapi yang paling berharga adalah cinta seorang ibu yang terkandung di dalamnya. Saraswati berhasil melepaskan diri dari citra menantu tertindas dan menentukan takdirnya sendiri. Ia menjadi pemenang sejati dalam hidup bersama orang yang ia cintai. Saya berharap semua wanita bisa memiliki aset 40 miliar mereka sendiri. Pesan terakhir Saraswati terpatri dalam di hati banyak wanita. Aset itu tidak harus berupa bangunan. Kemampuan untuk mandiri, tekad yang kuat, dan cinta pada diri sendiri sudah lebih dari cukup. Kisah Saraswati akan terus berlanjut, memberikan keberanian dan harapan bagi lebih banyak wanita. Kisah Saraswati bukanlah sekadar cerita balas dendam. Ini adalah drama pertumbuhan seorang wanita yang tidak pernah menyerah di tengah hinaan dan penindasan hingga akhirnya menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ruko senilai 40 miliar itu bukan hanya soal uang. Itu adalah cinta terakhir yang ditinggalkan seorang ibu untuk putrinya dan sayap yang memungkinkan Saraswati memulai hidup baru. Rahasia yang ia simpan saat menahan hinaan dan siksaan dari mertuanya pada akhirnya membebaskannya. Pertemuannya dengan Aditya, kesuksesan galeri, hingga pengaruh baik yang ia sebarkan ke masyarakat, Saraswati berhasil bertransformasi dari korban menjadi pemenang sejati. Terkadang, momen tergelap dalam hidup bisa menjadi pintu menuju awal yang baru. Selama ada tekad untuk tidak menyerah dan keyakinan pada diri sendiri, siapapun bisa membangun aset 40 miliar versi mereka sendiri. Bagi Anda yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan komentar. Sudah menyimak dengan baik?